mempelajari tentang memilih tempat meminjam. Jadi sebelum kita meminjam, kita perlu berhati-hati memilih tempat meminjam. Karena banyak sekali orang, bahkan lembaga yang menawarkan pinjaman kepada kita. Ibu-ibu pernah melakukan pinjaman? Pernah. Oke. Kira-kira gimana Bu pinjamnya? Saudara. Ya, ada yang di koperasi, ada yang di saudara. Masing-masing tempat meminjam itu punya kurang, punya lebih. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Sekarang kita diskusikan terlebih dahulu kekurangan dari masing-masing tempat meminjam dan apa kelebihannya. Oke, jadi tempat meminjam itu bisa kita lihat yang pertama dari sumber, kemudian prosesnya bagaimana, jaminannya ada atau tidak, kemudian batas maksimal pinjamannya, ada bunganya atau tidak, dan periode pengembaliannya. Jadi kapan waktunya dikembalikan. Yang pertama Bu, pinjam itu bisa di saudara atau kerabat dekat kita. Prosesnya memang mudah. Kemudian tidak perlu jaminan, tapi tidak tentu kalau dia mau meminjamkan. Kemudian ada batas maksimal pinjaman atau tidak, tergantung kemampuannya. Apakah dia mau memberikan pinjaman dengan jumlah yang banyak atau tidak. Kemudian bunganya biasanya sih rendah, bahkan nggak pakai bunga ya Bu. Kemudian kapan mau mengembalikannya? Ya bisa disesuaikan, kita diskusikan, nego dulu sama saudara kita. Kemudian yang kedua, biasanya pinjam itu di rentenir atau bank keliling. Prosesnya mudah, kemudian nggak perlu pakai jaminan, batas maksimal pinjaman nggak ada, bahkan pengembaliannya pun harus sesuai yang mereka tentukan. Kemudian bunganya tinggi sekali. Nah, untuk tempat meminjam yang ketiga ada kelompok simpan pinjam. Jadi kalau ibu-ibu ikut PKK, arisan gitu ya Bu. Jadi prosesnya mudah, selama ada uangnya tapi. Kemudian tidak perlu pakai jaminan. Batas maksimal pinjamannya tergantung kesepakatan dari kelompok. Umumnya berapa kali dari jumlah simpanan. Kemudian bunganya cenderung lebih rendah. Periode pengembaliannya bisa disesuaikan. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Nah ini lebih rumit Bu. Harus mengisi formulir, melampirkan dokumen-dokumen yang diminta, kemudian perlu jaminan, biasanya ada BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, kemudian batas maksimalnya ya tergantung dengan peraturan yang diberlakukan oleh koperasi. Kemudian di sini bunganya cenderung rendah. Untuk pengembaliannya harus sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir kita bisa meminjam di bank pasar, tetapi pertimbangannya itu lebih rumit. Sama, harus mengisi formulir, kemudian melampirkan dokumen yang diminta. Ada yang dinilai terlebih dahulu layak dipinjamkan atau tidak. Kemudian perlu sertifikat untuk dijadikan jaminan, BPKB kendaraan bermotor. Lalu batas maksimal pinjamannya ya tergantung dengan jaminan yang kita berikan. Misalnya BPKB kendaraan bermotor berapa, kemudian sertifikat tanah berapa, bunganya juga sama tinggi, sama dengan rentenir. Kemudian untuk waktu pengembaliannya ini harus juga sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan dengan pihak bank pasar.